Halo, selamat sore. Balik lagi dengan Om Ardi. Biasa ya. Sore ini gue akan men-share apa-apa aja yang sudah masuk ke komentar gue dan gue mau jawab nih seputar bank, perkreditan, kur, apapun itu. Nah, nanti teman-teman boleh share juga, komentar juga, nanya-nanya juga mengenai kredit selain kur ya. Misalkan teman-teman ada usaha yang cukup besar, misalkan Bang, Om, saya mau bangun hotel. Om, saya mau bangun SPBU. Om, saya mau bangun kebun. Nah, boleh tanya juga tuh, nggak harus kur ya. Tapi khusus di video kali ini gue mau jawabin temen-temen yang sudah komentar di channel gue. Tapi ya singkat aja ya, karena ini hanya seputar kur. Pertanyaannya sih berulang-ulang ya, cuman ya kalau dengan omongan kan lebih enak ya. Sekali lagi, boleh komentar juga untuk kredit-kredit selain kur ya, terkait kredit usaha tentu saja ya. Mau apapun itu, saya punya toko gede, gimana, mau kredit apa yang cocok buat ngembanginnya, misalkan seperti itu. Boleh, boleh apa aja. Apa aja gua ada ya. Ya maklum lah, tukang kredit udah cukup lama lah, jadi udah ngerti lah, dikit-dikit lah ya. Oke, pertanyaan dari Bang Sugeng Toro. Nah, Bang izin nanya nih, untuk area Ketapang, Kalimantan Barat, ada kuota nggak Bang? Soalnya saya coba ajukan lewat Brimo, pada pilihan bank terdekat tidak muncul KCP daerah saya tinggal. Atau program ini hanya untuk Pulau Jawa saja? Tolong jawabannya. Nah, saya udah jawab ya. Jadi intinya kalau namanya KUR itu untuk seluruh Indonesia ya. Nanti kan ditunjuk nih bank penyalurnya siapa aja, dapatnya berapa, kuotanya itu seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya di Jawa aja. Jadi cover seluruh Indonesia. Bila bilang lewat Brimo tidak ada pilihan bank terdekat. Nah, Brimo saya kurang tahu nih. Brimo itu semacam aplikasi BRI mungkin dari Bank BRI ya. Ya mungkin aja memang kadang-kadang sistem mungkin belum tertulis atau seperti apa. Kalau memang daerah-daerah Kalimantan Barat, Ketapang, ya kalau memang ada cabang terdekat, unit terdekat, teras terdekat kalau BRI, datang saja langsung karena memang lebih apa ya, lebih enak datang sih. Jadi ngobrol dengan mantrinya lah sebutan BRI ya atau AO-nya misalkan kalau di cabang, jadi lebih lebih intens, lebih cepat prosesnya dibanding dengan aplikasi menurut saya sih ya. Bukan berarti aplikasi itu tidak penting, cuman kalau memang cabangnya, unitnya, terasnya dekat, datang aja langsung ya. Tapi memang saat ini sekali lagi KUR 2023 memang belum terbuka, belum dibuka. Jadi ya sabar-sabar aja, kita masih nunggu semua dari instruksi kementerian. Itu pertanyaan pertama. Ada pertanyaan selanjutnya, Bang. Izin tanya, kalau pengguna baru BRI, baru membuka rekening, apa bisa mengajukan KUR di BRI? Nah, ini pada jawaban soal BRI semua. Padahal saya bukan orang BRI, saya bukan orang Mandiri, saya bukan orang siapapun. Sok tahu aja, tapi ya mudah-mudahan bener lah. Setahu saya kalau KUR di BRI itu boleh buka nasabah existing. Misalkan baru buka rekening saat itu, bisa tuh ngajukin KUR di BRI. Kecuali kredit-kredit BRI yang lainnya. Misalkan apa sih kalau BRI yang kayak pedes gitu ya. Itu harus nasabah dulu, bukan nasabah apa, buka rekening dulu berapa bulan sebelumnya, baru bisa dikasih kredit. Tapi khusus KUR, setahu saya langsung saja, nggak perlu nasabah lama, bisa ngajukan nanti kalau disetujui, nanti baru dibukakan rekeningnya. Nanti cairnya lewat rekening ya, nggak cash tiba-tiba ke teller gitu, nggak. Jadi masukin lewat rekening ya. Apalagi masa minjem berapa ratus juta harus cash gitu kan? Nggak juga ya. Oke, ada yang nanya lagi. Bang, saya nggak punya rekening Bank BRI. Oh, BRI lagi nih. Tapi kemarin pengajuan persyaratannya di Desember, tinggal nunggu kuota di Januari katanya. Oh, itu sama pertanyaan tadi ya. Jadi intinya memang pas pengajuan emang kuotanya per Januari memang. Kemungkinan ya per Januari ya, karena kan memang menunggu instruksi. Jadi belum ada kurnya sampai sekarang juga. Nanti juga kan ada peraturan baru, Permenko baru tahun 2023 yang katanya banyak perubahan. Nanti gua update lagi perubahannya apa aja ya. Oke, oke apa lagi ya? Oke. Bang numpang tanya, apa benar KUR BRI sekarang kalau mau mengajukan KUR BRI BPKB motor minimal 2018? Wah, jadi kalau ada jaminan BPKB motor minimal tahun 2018, di bawah itu nggak bisa di BRI. Nah, saya juga nggak ngerti ya. Tapi ini menurut logika aja. Namanya kendaraan itu kan umur ekonominya 5 tahun. Mungkin ya mungkin. Kalau 2018 kan masih dalam taraf
nilai ekonominya masih ada mungkin ya. Jadi sehingga teman-teman di BRI mensyaratkan BPKB-nya motornya minimal 2018 mungkin ya. Tapi setahu saya sih itu jawaban yang paling masuk akal. Ada yang nanya lagi, Bang, saya punya kur 20 juta, tenor 24 bulan, sisa hutang 4 bulan lagi. Apakah bisa di top up? Jadi gini, banyak banget pertanyaan mengenai apa bisa di top up, apa bisa di top up. Top up itu atau suplesi atau penambahan itu tergantung dari penilaian banknya ya. Jadi memang kalau teman-teman semua performance bagus, usaha berkembang, ya pasti juga bank berani top up. Kur itu bisa di top up, bisa, disuplesi bisa, di tambahan bisa. Tapi tergantung nanti banknya melihatnya gimana nih usahanya berkembang nggak kan. Kalau usahanya mundur, ya bank juga nggak berani kan. Misalkan stoknya tiba-tiba kemarin penuh, sekarang kok sepi gitu kan. Kemana? Ya kepake buat biaya yang lain-lain misalkan. Nah itu susah juga di top up. Pada dasarnya top up boleh, suplesi boleh, tapi ya harus sesuai dengan ketentuan juga, ya enggak? Bang, kalau pinjam 18 juta berapa yang dapat dicairkan ya, Bang? Kalau ada yang nanya lagi, pinjam 18 juta berapa dicairkan? Kalau 18 juta setahu saya itu masuk dalam kategori mikro, kur mikro. Kalau Permenko 2022 bilangnya kur mikro. Kur mikro biaya administrasi sama provisi 0,25% setahu saya. Jadi ya mungkin ya kalau pinjam 18 juta ya mungkin 17 jutaan lebih ya, lebih mungkin ya. Karena tergantung biaya administrasinya kan, dibebankan berapa kan. Bang, saya masih punya angsuran di Bank BRI, apa bisa mengajukan kur lagi? Bisa, seperti tadi ya. Semuanya bisa, gimana tergantung dari penilaian banknya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau saya nggak punya kur, tapi istri saya saya ngajukan kur, tapi istri saya sliknya jelek di leasing, BCK-nya jelek di leasing. Apakah bisa mengajukan kur? Nah, ini juga pertanyaan bagus nih. Kalau Kalau pasangan punya slik jelek, misalkan performa kurang bagus di tempat lain, gimana? Bisa nggak ngajukin kur? Pada dasarnya kur hanya melihat siapa yang mengajukan sebenarnya pada dasarnya. Karena di Permenko tahun 2022 ya, tidak melihat pasangannya, tapi lebih ke yang mengajukan sedang dalam performa baik. Yang mengajukan ya, tapi sekali lagi, pasangan itu kan mencerminkan pasangan ya. Suami mencerminkan istri, istri mencerminkan suami, seperti itu. Apalagi memang dalam konteks usahanya bersama. Kecuali misalkan, Pak, istri saya usahanya bengkel, saya kelontong gitu, bisa. Ya itu kan jadi pertimbangan. Tapi kalau masih satu kesatuan, usahanya sama, ya susah. Bukan berarti susah ya, pasti petugas bank juga akan melihat, wah ini bermasalah di istrinya kan, karena usaha yang ini kan, leasing lagi misalkan, cicilan juga mungkin lebih kecil mungkin ya, saya nggak bilang besar atau kecil, lebih kecil. Nanti kalau saya kasih kredit, misalkan orang banknya mikir kan seperti itu, ini bermasalah juga nggak ya dengan cicilan yang mungkin lebih besar, seperti itu kan. Makanya mungkin akan jadi pertimbangan juga kalau misalkan istrinya leasingnya kurang bagus ya, kakak dikasih atau enggak. Tapi ya sekali lagi kalau secara peraturannya itu bisa dikasih. Bisa belum tentu disetujuin ya. Bisa dikasih belum tentu disetujuin. Tapi kalau persetujuan mungkin nanti banknya akan menganalisa lagi lebih dalam ya kenapa bermasalah. Mungkin, Pak, motor saya hilang, makanya ke istri saya nggak bayar. Pak, motor saya itu sih pinjaman adiknya istri misalkan kan, tapi atas nama istri ngajukan gitu. Bisa juga ya, tergantung nanti negosiasinya lah ya. Terus pertanyaan selanjutnya banyak sih mengenai penambahan nih kayak ini nih. Om, saya punya kur 50 juta dengan agunan atau jaminan selama 3 tahun dan sudah berjalan setahun. Rencananya saya mau ajukan penambahan kredit. Bisa nggak ya Om dengan agunan sertifikat? Oh, jadi dia punya kur 50 juta. Terus selama 3 tahun, sudah berjalan setahun. Bisa nambah nggak ya dengan jaminan sertifikat? Ya bisa. Apalagi jaminan sertifikat. Bank pasti lebih suka kan.
sertifikat nama sendiri lagi kan, lebih suka. Tapi sekali lagi tetap pertimbangan penilaian, analisa semuanya akan dilihat dulu, ya nggak? Bang, buat setoran tiap bulan kira-kira tanggal berapa ya? Saya setoran tiap tanggal 7 awal bulan. Oh, jadi dia nanya setoran tanggal berapa ya? Nah, kalau gitu saya nggak ngerti ya, karena kan setiap bank berbeda-beda. Ada yang bank jatuh temponya itu sesuai dengan tanda tangan perjanjian kredit. Ada yang bank jatuh temponya itu setiap akhir bulan disamakan semua, ada semua. Nah, jadi tinggal tanya juga ke banknya ya, Mas. Mas WD Turn, apa sih WD Turn nih? Tanyain itu jatuh temponya pas tanda tangan PK apa akhir bulan. Nah, seperti itu. Saya belum bisa jawab. Bang, kapan kur buka? Banyak banget nanya kapan kur buka. Ya kepastiannya memang bukan berarti Januari pasti sih, cuman biasanya sih Januari. Tapi eh ya sampai saat ini sih kita masih menunggu. Ya, itu saja sih. Yang lain-lain sih masih banyak seputar nambah-nambah kredit ya. Nambahnya bisa nggak? Namanya bisa nggak? Semua bisa nambah. Tapi sekali lagi tergantung dari performance teman-teman semua ya. Dibilang bisa nambah bisa. Kalau syarat Tuhan bisa kok ditambah ya nggak? Tapi disetujuin permohonannya nggak? Nah, itu yang saya nggak ngerti kan. Tergantung kan. Tergantung nanti kunjungan. Tergantung dilihat analisanya ini bener nggak usahanya. Berkembang nggak usahanya kan gitu. Ya, itu aja mungkin yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada yang lain sih, cuman relatif sama lah. Semuanya tentang penambahan, penambahan, penambahan. Bisa penambahan, tapi ya sekali lagi tergantung analisa. Itu aja yang bisa gue sampaikan mungkin sore ini. Mungkin seputar pertanyaan lain boleh taruh di komentar ya. Kredit selain kur juga boleh, kredit usaha semuanya. Mau bangun apapun boleh sepanjang untuk usaha ya. Dan gue tunggu komentar selanjutnya teman-teman dan selamat sore.